Harum dalam deretan syair pujangga, bercerita indah akan kisah pejuang. Sang pahlawan dalam membela bangsa. Merdeka, kata yang penuh dengan makna. Bertahta dalam raga pejuang bangsa. Kau yang rela miskin demi kami, kau yang rela menderita demi kami, kau yang rela mati demi kami. Bercerai raga untuk Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah kemerdekaan 1945, tentu masih ada perlawanan terhadap Jepang dan terhadap Belanda yang ada di Jawa Tengah dan di Indonesia. Salah satu pertempuran yang dapat dilihat di dalam lukisan tersebut adalah terkait dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran itu berpusat di Tugu Muda. Pertempuran 5 hari di Semarang itu adalah pertempuran dalam rangka melawan Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pasukan Indonesia. Karena pada 17 Agustus 1945 harusnya sejak saat itu pemerintah Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Indonesia. Namun yang terjadi tidak demikian. Oleh karena itu, kondisi ini membuat pasukan pemerintah Indonesia menjadi geram, terutama adalah kota Semarang, prajurit-prajurit di kota Semarang. Sehingga Jepang ketika mempunyai markas di Jatingaleh yang kita sebut dengan Kutu Butai itu dijadikan sasaran penyerangan dari pasukan tentara nasional yang ada di Semarang. Sehingga salah satu pemicu dari pertempuran 5 hari di Semarang itu adalah peristiwa pada tanggal 14 Oktober 1945, di mana pada saat itu Karyadi itu terbunuh. Yang membunuh adalah pasukan Jepang. Dr. Karyadi itu adalah seorang dokter yang memang tidak berjuang secara fisik, tapi kematian Dr. Karyadi itu menjadi pemicu terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Dia sebagai seorang kepala laboratorium rumah sakit mempunyai kewajiban ketika ada informasi bahwa reservoir yang ada di Siranda, tandon yang ada di Siranda itu diracun oleh pemerintah Jepang atau oleh orang-orang Jepang. Kemudian malam-malam pada jam 9 malam tanggal 14 Oktober 1945 dia ditelepon oleh kepala rumah sakit. Meskipun ketika ditelepon kondisinya sudah sangat genting, istrinya sudah menyarankan untuk tidak datang mengecek reservoir Siranda, tetapi dengan semangat keberanian dia, kecintaan dia kepada rakyat Semarang, dia malam-malam datang bersama sopirnya. Kemudian dia yang berdomisili di Dr. Cipto itu kemudian lewat Jalan Pandanaran. Lalu kemudian di Jalan Pandanaran inilah ketika mau melakukan perjalanan ke Siranda, ke reservoir itu, dia kemudian dibunuh oleh tentara Jepang. Bahkan ketika dibunuh wajahnya juga tidak dikenali. Barulah kemudian ketika ditempatkan di rumah sakit Purusara yang sekarang Karyadi itu, dia mulai dikenali oleh pemerintah, oleh teman-temannya, dan diidentifikasi sebagai Dr. Karyadi.
Dengan demikian bahwa sebenarnya meskipun Dr. Karyadi itu tidak berjuang secara fisik, tetapi dengan keberanian dia telah merelakan dirinya ya dihujani peluru oleh pasukan Jepang pada tanggal 14 Oktober 1945 dan menjadi salah satu pemicu terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Oke Kak Winda, sekarang kita sampai di koleksi terbaru di Museum Ronggowarsito ya. Ini ada lukisan 3 orang pahlawan dari Jawa Tengah. Di sini ada Jenderal Sudirman. Terus yang di tengah pernah lihat Kak itu siapa? Dr. Karyadi ya? Betul sekali. Yang di terakhir itu Menteri Supeno. betul. Jadi ketiga pahlawan ini sangat berperan dan berjasa untuk Provinsi Jawa Tengah. Iya. Yang Jenderal Sudirman seperti kita tahu ya, beliau terkenal dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Kemudian Dr. Karyadi itu adalah salah satu pemicu terjadinya pertempuran 5 hari di Kota Semarang, dan Menteri Supeno itu pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pertama di Indonesia. Pertempuran Palagan Ambarawa yang terjadi pada tahun 1945 adalah pertempuran dalam melawan kolonialisme Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, terutama menguasai Jawa Tengah. Karena mereka sudah mulai merangsek kota Magelang 1945, lalu kemudian ingin menguasai beberapa daerah yang lain. Terhadap hal itu, para prajurit atau pasukan kemerdekaan Indonesia yang ada di Magelang, kemudian di beberapa daerah yang lain itu juga melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda yang didompleng oleh tentara Nika. Mereka kemudian mundur sampai ke Ambarawa. Di Ambarawa inilah maka pasukan-pasukan Indonesia juga melakukan ya peperangan atau penyerangan terhadap Belanda. Salah satu tokoh yang terkenal di dalam pertempuran Ambarawa yang kita kenal dengan Palagan Ambarawa adalah Letkol Istiman. Ya, dia adalah salah satu tokoh yang heroik yang memberikan kontribusi besar terhadap perlawanan yang dilangsungkan di Ambarawa. Karena dengan kematian atau gugurnya Kolonel Letkol Istiman inilah yang membuat Jenderal Sudirman harus turun tangan, mengerahkan seluruh pasukannya yang ada di daerah Kedu, kemudian ada di daerah Bagelen, ada di daerah Purworejo, ada pasukan yang ada di Wonosobo, kemudian di Purwokerto itu turun. Karena pada saat itu Palagan Ambarawa adalah salah satu pertempuran besar yang ada di Jawa Tengah. Dari peristiwa Palagan Ambarawa inilah menunjukkan bahwa tentara Nica yang sudah mundur dari Magelang kemudian bergerak perlahan ingin menguasai Ambarawa, ya, menguasai Jambu, menguasai Bedono, yang kemudian kalau berhasil dia itu akan bergerak ke Semarang itu dapat dihalau dan dapat dikalahkan. Sehingga momen ini menjadikan peristiwa ini memberikan semangat, spirit bagi pejuang-pejuang yang ada di Indonesia, dan sekaligus mengibarkan nama dari Jenderal Sudirman yang kemudian dia secara resmi diangkat sebagai Panglima Tentara Indonesia pada akhir Desember 1945. Di sebelah sini adalah replika tandu Jenderal Sudirman. Nah, seperti namanya, jadi tandu Jenderal Sudirman ini adalah salah satu tandu yang digunakan oleh Jenderal Sudirman pada masa beliau sakit. Ya, jadi totalnya itu ada 11 tandu sebenarnya, tapi ini adalah salah satunya. Walaupun beliau adalah seorang jenderal, tapi beliau menggunakan tandu sederhana seperti ini. Jadi ini hanya kursi biasa yang dibuat seadanya, kemudian digunakan sebagai tandu. Dia melakukan perlawanan dengan cara gerilya meskipun dia sakit.
Kemudian dia juga ditandu, kemudian masuk dari ke hutan melakukan koordinasi dengan pasukan-pasukan yang ada di beberapa wilayah di Jogja maupun di Jawa Tengah. Itu menunjukkan bahwa kiprah yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman itu ya sampai titik darah penghabisan. Bahkan ketika dia itu dilantik menjadi Panglima Tentara Nasional pada tahun 1945, dia itu bersumpah akan berjuang memperjuangkan Republik Indonesia ini sampai titik darah penghabisan. Nah, Kak Winda, selain meriam, kita juga punya senjata perang yang lain ya. Seperti di sini kita lihat ada pistol, senapan, granat. Juga di sini ada meriam yang digunakan di tangan. Jadi ini senjata asli yang digunakan pada masa kemerdekaan di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Jadi pada masa pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Ada beberapa jenis senjata tradisional yang juga digunakan oleh para pejuang ketika melawan kolonialisme Belanda ya, pada saat sebelum 1900 hingga pada tahun 1900. Beberapa senjata tradisional itu diantaranya adalah bambu runcing, kemudian ada busur panah, kemudian ada keris dan beberapa senjata yang lain. Kemudian yang kedua kita kategorikan sebagai senjata modern. Senjata modern tentu sebenarnya sudah diperkenalkan oleh kolonial, baik itu kolonial Portugis, kemudian kolonial Inggris, kolonial Prancis maupun kolonial Belanda. Dalam konteks ini beberapa senjata yang sudah dipakai pada masa Portugis pada abad ke-16 dan pada masa abad ke-19 itu antara lain adalah beberapa meriam, kemudian ada senapan atau bedil dan juga ada pistol, terutama pada abad ke-19 dan abad ke-20, karena pada saat itu temuan-temuan teknologi itu sudah mulai intensif diperkenalkan dan ditemukan di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Oke Kak Winda, kita bisa lihat di sebelah sini ada peralatan medis ya. Iya. Jadi masa kemerdekaan itu kan banyak orang-orang yang terluka. Otomatis peralatan medis itu sangat penting pada masa itu ya. Di sebelah sini kita bisa lihat ada perban, ada alat suntik, juga di sana ada botol infus. Jadi kalau zaman sekarang itu kan dia sekali pakai ya. Kalau zaman dulu itu digunakan kembali karena memang bahannya terbuat dari kaca dan masih terbatas pada masa itu. Dan ini untuk sterilisasi mereka menggunakan kompor seperti ini. Alat-alat kesehatan ketika pada masa perjuangan itu sangat bermanfaat besar. Karena alat kesehatan ketika ada prajurit yang terluka tentu harus diobati. Kemudian di situ juga mulai dikenalkan ada termometer, ada tons Holler, kemudian ada peralatan suntik, kemudian ada ujung stetoskop, kemudian ada stewel, kemudian ada lampu duduk dan ada kompor. Ya. Alat-alat kesehatan ini menurut saya sangat berperan penting ya bagi pergerakan perjuangan Indonesia. Ketika pada masa stabil kita tahu bahwa abad ke-20 itu adalah banyak lahir para dokter-dokter, para mantri-mantri, dan mereka itu telah memberikan kontribusi besar di bidang kesehatan. Masyarakat yang sakit tentu datangnya bukan ke dokter Belanda. Ya, di sini ada banyak dokter-dokter. Tadi sudah saya sebutkan, ada Dokter Wahidin Sudirohujoto, ada Dokter Sutomo, ada Dokter Cipto, yang mereka adalah lulusan Stovia yang mempunyai dedikasi besar, sehingga peralatan kesehatan ini memberikan kontribusi dari penguatan kesehatan masyarakat. Kalau ada yang sakit juga dibantu dengan alat-alat kesehatan seperti ini. Termasuk juga ada P3K di dalam proses pertempuran ketika ada luka. Posisi dokter, posisi perawat, posisi mantri itu sangat penting di dalam menyelamatkan nyawa dari para pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Nah, Kak
Kak Winda, Iya. selain alat medis, di sini juga kita lihat peralatan makan. Nah, peralatan makan itu juga penting ya pada masa perang, karena kita tahu logistik itu juga kita butuhkan. Iya. Sebagai manusia hidup, kita butuh bertahan hidup dengan makanan. Nah, pada masa perang itu mereka mendirikan dapur-dapur umum. Nah, ini adalah koleksi hibah dari salah satu dapur umum yang ada di Kota Semarang pas masa pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Jadi mereka menggunakan peralatan seperti ini di dapur umum, sendok-sendok dan juga panci dan mangkoknya. Peralatan dapur itu selalu digunakan karena ini adalah kebutuhan primer, kebutuhan logistik. Orang tidak akan mampu berperang kalau dia dalam kondisi kelaparan. Orang tidak akan mampu berpikir kalau dalam kondisi kelaparan atau kekurangan makanan. Oleh karena itu ada beberapa peralatan yang sudah sering digunakan oleh masyarakat Indonesia pada masa lalu dan dalam konteks perang, diantaranya adalah ada panci, ada mangkok, ada sendok, ada garpu. Oke Kak Winda, ini ada 2 buah meriam yang bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini yang digunakan pada masa kemerdekaan di Semarang. Terus yang di sebelah sini ini ada 3 buah lukisan pahlawan dari Jawa Tengah sangat terkenal. Iya, RA Kartini. Betul sekali. Jadi Ibu kita Kartini itu berasal dari Jepara. Terus ini ada Dr. Cipto Mangunkusumo dari Stovia ya. Beliau dokter. Yang ini adalah Nyi Ageng Serang. Beliau, jadi selain R.A. Kartini, Nyi Ageng Serang ini adalah tokoh wanita juga yang sangat berperan aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Jadi beliau itu berperan langsung. Jadi kalau R.A. Kartini itu berperannya melalui pendidikan dan juga pemikiran-pemikirannya, sedangkan Nyi Ageng Serang itu dia berperang secara fisik. Iya, seperti itu. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tahun 1879. Ya, dia adalah salah satu anak bupati, lahir dari seorang anak selir dari bupati. Kemudian yang menarik dari Raden Ajeng Kartini ini adalah dia sekolah di ELS, seorang wanita pribumi, anak dari bangsawan pribumi yang sekolah di ELS, Eropa Lagere School, yaitu sekolah dasar Eropa. Dari sekolah ELS inilah maka jiwa-jiwa kepandian Kartini itu terasah. Karena di dalam mata pelajaran ELS ini ada bahasa Perancis dan ada bahasa Belanda. Dari penguasaan terhadap bahasa Belanda inilah maka dia juga selalu berhubungan dengan kakaknya yang namanya Sosro Kartono. Sehingga dia seringkali diberi surat kabar dan majalah-majalah oleh kakaknya yang membuka cakrawala pemikiran dia terkait dengan emansipasi wanita yang ada di Hindia Belanda. Oleh karena itu, lewat perjuangan Kartini inilah maka yang dibangun adalah dia berkorespondensi dengan teman-temannya. Di antaranya adalah Abendanon, kemudian ada Van Kul, ada Nyonya Abendanon, dan beberapa teman yang berasal dari Belanda. Yang kemudian salah satu karya tulisan korespondensinya itu kita sebut dengan surat-surat Kartini yang terkenal dengan Habis gelap terbitlah terang. Dari surat-surat Kartini inilah kita tahu pemikiran Kartini yang ingin memperjuangkan kesetaraan wanita dengan pria, sekaligus ingin mencerdaskan para wanita pribumi Indonesia yang pada periode-periode berikutnya itu mengalami diskriminasi. Sehingga lewat perjuangan dia itulah maka pada tahun 1902 dia juga sudah mendirikan sekolah putri yang ada di Jepara, yang kemudian ketika dia menikah dengan Bupati Rembang, kemudian dia juga mendirikan sekolah putri yang ada di Rembang. Tujuan dari sekolah putri ini adalah ingin mencerdaskan wanita atau perempuan-perempuan Hindia Belanda, perempuan-perempuan pribumi ini agar cerdas
di dalam pemikiran, terampil di dalam keterampilan, dan mempunyai jiwa spiritual. Jadi itu yang dilakukan Kartini dan dinikmati oleh wanita-wanita pada zaman sekarang ini. Dengan melihat koleksi-koleksi museum, dengan melihat diorama museum, dengan melihat lukisan museum itu, bahwa kita itu diberi pelajaran berharga bahwa bangsa ini bukan hadir secara instan, tetapi berdiri tegak itu melalui proses panjang yang dilahirkan oleh para pejuang-pejuang bangsa. Oleh karena itu, para pejuang bangsa ini telah membawa spirit keteladanan, telah membawa spirit kecintaan kepada tanah air. Selain mereka dibawa ya bertamasa mengetahui jejak-jejak masa lalu, kemudian diharapkan ada spirit untuk meneladani ya perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, agar kemudian tidak hanya diketahui, tidak hanya dipahami, yang kemudian diinternalisasi, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia berkarya, dia berbakti kepada bangsa dan negara, sehingga bangsa ini akan jauh lebih besar dari hasil karya para pejuang dengan meneladani keteladanan yang diberikan oleh para pejuang-pejuang tersebut. Dengan demikian, Indonesia ya, akan semakin tegak berdiri